memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan semangat. Ayo tepuk tangan untuk kita. Baiklah anak-anak, sebelum ibu mulai, ibu ingin mengecek kehadiran ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 3 orang yang izin, Bu. 3 orang yang izin. Ya, Siapa? nomor absen 8, 8, 9, 9, sama 17. 17. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Oleh karena itu, coba kalian perhatikan ya. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari materi lingkaran kan? Sudah. Unsur-unsur lingkaran akan kalian gunakan dalam pembelajaran ini. Ya. Anak-anak, pernahkah melihat gambar ini? Pernah. Ini gambar orang naik sepeda, ya. Ketika bersepeda, roda menyentuh di satu titik. Satu titik yang dimaksud itu yang mana? Aspal dengan roda. Nah, siapanya disebut dengan garis singgung? Aspalnya. Kalau tadi kalian mempelajari garis singgung, mengamati dari gambar ya. Roda dengan aspal itu membentuk garis singgung. Garis singgung antara lingkaran, satu lingkaran. Sekarang kalau kedua-dua rodanya itu kalian perhatikan tadi, itu disebut dengan garis singgung persekutuan. Kalian tahu garis singgung persekutuan? Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya garis singgung persekutuan itu adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Berarti akan ada berapa titik persekutuan? Dua. Dua. Ya, ada 2 ya. Nah, sekarang perhatikan. Pernah kalian melihat itu gambar itu? Nah. Gambar apa itu? Oh, ya. Apa? Gambar seperti motor ya, di mana yang kayak karet itu ya, itu namanya patin. Yang disebut ponder itu yang mana? Karetnya ya. Karetnya itu. Kalau dalam matematika, inilah yang disebut dengan garis singgung. Yang mana menyentuh? Pandernya. Pandernya. Ya, jadi dalam hal ini yang disebut dengan garis singgung persekutuan itu adalah pandernya itu. Ya. Nah, jadi di bagian mana menyentuhnya? Bagian Luar, yang mana? bagian luar. Di bagian Luar. luar. Apa hubungannya gambar tadi dengan tujuan pembelajaran kita? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan masalah kontekstual. Kalian akan menentukan rumus panjang garis singgung persekutuan luar. Ini materinya garis singgung persekutuan dua buah lingkaran ya. Kemudian setelah tahu rumusnya, mengkonstruksi rumusnya, kalian akan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Ya, ada yang bertanya? Tidak, kita lanjut ya. Apa manfaat materi ini? Manfaat materi ini adalah digunakan untuk seperti pander tadi. Baik, kegiatan hari ini adalah aku akan memberikan kalian pretest, diskusi, presentasi, kemudian post test lagi. Ya, dan di akhir ada penilaian diri terhadap materi ini. Kemudian penilaian yang akan Ibu berikan adalah dan sikap kalian selama proses pembelajaran, termasuk diskusinya. Jadi siapa yang aktif itu akan Ibu catat. Kemudian pengetahuan berupa pretest dan post test. Kemudian keterampilan berdasarkan hasil KPD. Sudah? Nah, ada pertanyaan tadi? Tidak? Sudah. Nah, sekarang kita akan lalui untuk ini ya, cobalah kalian lakukan ini pretest. Silakan link yang ada di WA kalian buka. Pretest materi garis singgung persekutuan luar. Itu berikan waktu 5 menit. Sudah?
Gambar sepeda, ya gambar sepeda. Seperti yang Ibu terangkan tadi di awal, ya gambar sepeda ini adalah berkaitan dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran, ya. Jadi sebuah perusahaan yang akan melayani penjualan spare part sepeda. Anda diminta untuk membantu perusahaan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan, ya, untuk menyediakan stok spare part berupa rantai ini. Nanti kalian diminta untuk menentukan berapa panjang rantainya, kemudian berapa stok yang harus disediakan, kemudian jika per meternya itu berharga 100.000. Baik, dari permasalahan ini kalian nanti akan mengkonstruksi sebuah rumus dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian setelah dapat rumusnya, kalian baru menyelesaikan kembali masalah ini. Paham? Ya, sekarang silakan bentuk kelompok. Kalian akan kerjakan dengan 5 kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya dulu. Lembar ini boleh kalian buka, ya. Listnya silakan dibuka. Untuk halaman pertama 2 sampai seterusnya, KPD ada 4 lembar. Silakan dikomunikasikan dulu, mulai dari halaman pertama.
Kemudian Baik, anak-anak, silakan presentasi hasil untuk kelompok 1. Ini kelompok 1. Presentasikan, ya, silakan. Kemudian kelompok 2, siapa nanti? Ya, kelompok 3. Silakan, kelompok 4. Ya, kedua. Baik, untuk masing-masing kelompok, silakan Ibu presentasikan. Om Swastiastu. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja siswa aktivitas 1 dan aktivitas 2. Dimulai dari aktivitas 1. Dari permasalahan tersebut, buatlah ilustrasi gambar gear sepeda yang dimaksud dalam permasalahan tersebut. Jadi, saya akan gambarkan ilustrasi dari gear sepeda tersebut terlebih dahulu. Yang ditanya yaitu definisi garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Jadi terdapat garis singgung CD, yaitu dari sini ke sini, ini merupakan garis singgung. Nah, yang dimaksud dari garis singgung persekutuan dua buah lingkaran, yaitu persekutuan luarnya, adalah garis singgung yang menyinggung dua lingkaran sekaligus, yaitu A dan B, dan menghubungkan dua titik singgung pada luar lingkaran, yaitu dari sini dan ini. Kemudian pada aktivitas 2, jari-jari lingkaran A adalah R dan CD adalah garis singgung. Bagaimana kedudukan jari-jari lingkaran A terhadap garis singgung CD? Jadi dapat kita lihat bahwa kedudukannya adalah saling tegak lurus. Dari sini ke sini. Kemudian dia memiliki titik singgung yaitu di C, di mana ciri-cirinya titik singgung adalah bersudut 90 derajat.
Dan yang kedua, jari-jari lingkaran B adalah R kecil. CD adalah garis singgung. Bagaimana kedudukan jari-jari lingkaran B terhadap garis singgung CD? Jadi kedudukannya adalah tegak lurus juga. Selanjutnya, garis AB adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran A dan lingkaran B. Dapat dilihat, itu dari sini ke sini, maka dia menghubungkan antara titik pusat A dan titik pusat B. Baik, sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, untuk sudut GCD itu kan kelihatannya miring. Kenapa itu bisa dikasih kotak itu 90 derajat? Kan titik sudutnya itu dia dianggap 90 derajat, kalau kotak itu ya itu kan miring. GCD-nya itu kan kelihatan miring gitu, Pak. Ada. Enggak kayak 90 derajat. Ini mungkin dari kesalahan gambar ya, karena di gambar di aplikasi GeoGebra itu terlihat lebih jelas. Jadi pada aplikasi GeoGebra juga diberi tanda itu siku-siku, di mana ini adalah sudutnya 90 derajat. Bisa diterima tergantung cara menggambar berarti ya. Ya. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om. Om Swastiastu. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang bagus ini yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah materi matematika tentang garis singgung. R sama dengan 4, R kecil sama dengan 1, GC sama dengan 3. Dengan rumus Nah, teman-teman, di sini jika kita mencari yang namanya GSPL atau garis singgung persekutuan luar, maka kita tinggal yang namanya AB atau panjang dari garis A, B dikuadratkan per GC. GC itu merupakan R besar dikurang L kecil, atau saya singkat saja dengan AB ini kita singkat dengan P, artinya panjang dari garis A ke garis B. P kuadrat dikurang dengan GC itu adalah R besar dikurang dengan R kecil dikuadratkan. Sehingga dapat kita hitung berapa sih P-nya atau panjangnya, yaitu adalah, atau GC-nya yaitu adalah 3. 3 kuadrat dikurang dengan R besarnya adalah 4. Dikurang dengan 1 dikuadratkan, sehingga kita akan mendapatkan hasil 9 dikurang dengan 3 dikali 3 berapa? 9. Mohon maaf teman-teman, ini ternyata 5 ya panjangnya. 25. Ya, 5. Ini berarti 3 dipangkatkan 2 dan 5 dipangkatkan 2 adalah 25. Sehingga 25 dikurang dengan 9, maka hasilnya itu adalah 16. Berapa sih akar dari 16? Akar dari 16 itu adalah 4, begitu. Sampai sini sudah paham apa? Kita lanjut membahas materi ini biar kalian lebih paham lagi. Baik, kita lanjut satu soal lagi ya, biar kalian. Oh, baiklah. Dicermati dulu. Yang lain bagaimana? Silakan. Saya itu kan yang di AB, rumusnya itu kan akar dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kemudian yang diketahui AB-nya itu nggak ditulis, lalu diganti dari B kuadrat dikurangi kurang R kecil kuadrat. Kemudian kenapa di B kuadratnya itu dimasukin 5, sedangkan nggak diketahui kan B-nya itu kan AB kuadrat. Baik, terima kasih atas tanggapannya saudara Mela. Jadi begini, di mana yang sudah saya katakan tadi bahwa di mana garis GC itu akan sama dengan garis AB, yaitu saling yang namanya sejajar. Sehingga tar dulu. AB itu sama dengan GD artinya kan? Kok GC, kalau GC itu kan? Oh iya. Oh, terima kasih. Jadi GC ini didapat GC ini sebenarnya pengurangan antara ini dan ini sehingga didapat 3. Namun AB itu
Sedangkan AB atau saya singkat menjadi B, panjangnya itu yaitu adalah saya misalkan ini 5 begitu. Karena AB-nya bebas. Ya. Ya, contohnya ya. Baik, terima kasih, sekian dari saya ucapkan dan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah. Akhir kata saya ucapkan Para Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya saya di sini berterima kasih atas Maha Kuasa Tuhan. Saya bisa berdiri hari ini dan menyampaikan materi seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut saja. Apa sih hubungan antara AC, BD dengan GC? Nah, AC itu kan yang ini, A ke C. Kemudian A itu kan AC. AC itu dimana adalah rasio dari A. Radius dari A. Nah, jadi kita bisa sebutkan yaitu AC itu sama dengan R atau bisa juga RA. Sama aja. Kemudian BD. Nah, BD itu dari titik B ke D. Kita bisa sebut dia radius kecil atau RB. Sama aja juga. Nah, sekarang apa sih hubungan GC dengan BD? Nah, GC itu kita ambil yaitu ini. Di mana A ke C itu ini ya panjangnya. Di mana BD ini adalah A ke G, sedangkan AC itu adalah radius A. Jadi GC itu adalah pengurangan antara AC dikurang dengan BD. Maka kita akan menghasilkan yaitu G ke C. Seperti itu. Sudah paham? Kemudian kita lanjut ya. Dari hubungan yang ini kita peroleh bahwa GC dalam R besar dan R kecil. Nah, sudah saya jelaskan yang ini. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, konstruksikanlah sebuah rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran menurut analisa dari poin yang tadi teman kita sebutkan dan poin keempat. Yang poin keempat itu yang ini ya, yang tentang AC sama dengan R ini ya. Nah, kita hubungkan saja sekarang. Garis singgung itu yang C ke D ya. Jadi CD sama dengan panjang dari AB dikuadratkan dikurang dengan R dikurang R kecil dikuadratkan juga seperti tersebut. Baik, ada yang bisa ditanyakan? Oh, jadi kalau mencari GC itu R besar dikurang R kecil bukan ditambah? Bukan. Nah, panjang AC itu kan segini, bisa disebut dengan R besar. Sedangkan yang kita cari yang kita pakai itu GC cuma sekian dari AC ini. Jadi gimana sih cara mencari GC ini? Ya tinggal dikurang dengan R kecil. Seperti itu. Ya, bagaimana? Sudah paham? Paham? Silakan. Baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya juga. Saya tutup dengan Para Santi. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama teman saya akan mempresentasikan aktivitas keempat. Langsung saja, aktivitas keempat. Nah, diketahui diameter gear depan sebagai lingkaran besar A sama dengan 16 desimeter, maka jari-jarinya itu adalah 8 desimeter karena kan diameter, kalau nyari jari-jari diameternya dibagi 2. Kemudian diketahui pula diameter gear belakang sebagai lingkaran kecil B sama dengan 6 desimeter, maka jari-jarinya 6 dibagi 2 yaitu 3 desimeter. Nah, sekarang kita nyari panjang garis singgung persekutuan luar dua gearnya atau garis CD-nya ya. Jadi kita pakai rumus CD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang dengan R besar kurang R kecil kuadrat. Untuk
Sehingga 2 kali panjang garis singgung yang digunakan dalam menghitung panjang rantai yaitu 2 dikali CD-nya, yaitu 24 desimeter. Nah, kemudian menentukan panjang rantai yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh permukaan yang dilalui oleh rantai. Yang B, nanti kita bakal dapat 24 tambah 25,12 ditambah 9,42, hasilnya bakal 58,54 desimeter. Gitu. Sama dengan Sama dengan meter, berapa meter? 5,8. Sudah terjawab permasalahannya tadi? Ya. Lagi satu apa permasalahannya? Total biaya. Total biaya berapa? Berapa per meternya? 100. 100.000. Nah, Tinggal dikali. 500.000. Siapa yang dapat? Coba angkat tangan, bantu temannya. 854. Total biaya. Berapa tuh? Biaya. Saya Ya, silakan berapa? Dibacakan. 500.000, 85.400 rupiah. Ya. 500.000. 585 400 rupiah. Oke. Baik, terima kasih Dion. Ya. Silakan Didapat. kesimpulannya. Baik, jadi setelah menyelesaikan semua aktivitas, kita lanjut ke aktivitas 5 yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan yaitu garis singgung persekutuan luar adalah garis yang menyinggung 2 buah lingkaran sekaligus di 2 titik luar lingkaran. Nah, kedudukan jari-jari dengan garis singgung adalah tegak lurus, jadi membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk rumus mencari garis singgung persekutuan luar lingkaran adalah CD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar kurang jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Baik, demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik kata yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Jadi bagus sekali ya presentasi tadi, ada yang saling bantah gitu ya. Jadi sifatnya sama-sama meluruskan ya. Artinya ada yang mengevaluasi proses yang kalian dapat tadi ya. Seperti itu maksud tadi ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan penguatan saja. Jadi penguatannya adalah apa yang sudah kalian dapatkan tadi, prosesnya itu menghasilkan yang disebut dengan garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran ya, dengan rumus CD itu garis singgungnya dengan akar dari AB kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Kemudian satu lagi, jika AB-nya diubah diganti ya, CD-nya diganti, ya mungkin gambarnya tidak dipakai CD supaya kalian tidak bingung seperti apa. Ya, kita menggunakan garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran itu sama dengan kita simpulkan bahwa AB-nya itu anggap saja P panjang P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil. Ya, pakai ini ya. Baik, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak, saatnya lanjut pada kesimpulan dari materi. Jadi kesimpulannya tadi bagaimana? Sudah disimpulkan tadi sedikit bagaimana? Apa itu garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran? Garis yang menyinggung. Jadi garis singgung persekutuan 2 lingkaran itu adalah garis yang menyinggung kedua buah lingkaran begitu. Yang dimana didapatkan dari rumus tersebut bahwa garis singgung persekutuan dalam itu dapat kita cari, luar itu dapat kita cari dengan rumus Pitagoras atau akar dari P yang dimana P itu dilambangkan dengan panjang P kuadrat dikurang R atau jari-jari dari lingkaran besar dikurang dengan jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan sehingga kita akan mendapatkan yang namanya hasil dari GSPL itu. Kemudian jika kita disuruh untuk mencari seperti kebutuhan kehidupan sehari-hari, mencari berapa sih
total panjang rantai sehingga kita bisa menghitung biaya berapa sehingga kita dari sana bisa menyiapkan uang yang akan kita bawa untuk membeli tersebut. Begitu, ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, bagus sekali ya. Sangat bagus ya. Jadi ini penting sekali peranannya dalam kehidupan kita materi ini ya. Nah, berarti karena kalian sudah melalui proses ini, baik sekarang kita lanjutkan untuk proses ya. Oke, tadi di awal mungkin ada yang belum mengerti cara langkah kerjanya ya. Nah, sekarang pasti sudah. Silakan anak-anak posisikan diri, balik lagi kembali ke tempat duduk. Sudah? Proses GSPL. Baik, silakan lanjut. Kalau sudah klik finish. Sudah Bu. Finish ini linknya ya. Sudah Bu, finish dulu. Oke, kalau sudah silakan lanjut ya. Anak-anak lanjut ke bagian nih penilaian diri. Ya. Nah, di sana ada Google Form. Google Form-nya silakan dicari Google Form GSPL. Google Form GSPL. Karena ada 4 pertanyaan, silakan sesuaikan dengan kondisi anak-anak saat ini. Bagaimana kondisi atau perasaan anak-anak setelah mempelajari materi? Di penghujung dari pembelajaran hari ini, bagaimana? Sudah bisa semua? Sudah. Sudah paham materinya? Sudah. Baik, ya, Ibu ucapkan terima kasih. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan baik, mempresentasikan dengan sangat baik, berdebat di depan pun sangat baik. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran hari ini. Tutup berdiri semua. Sebelum Prami Santi, Ibu sampaikan untuk materi selanjutnya adalah GSPD ya. Ya, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran.